Gadis itu hanya memeluk ayahnya sebentar saja. Tapi pria itu langsung salah paham dan mengira kehidupan pribadinya tidak benar. Lalu pria itu memilih pergi tanpa pamit. 3 tahun pun berlalu dalam sekejap. Pria yang dulu miskin, kini telah berubah menjadi CEO muda dari perusahaan bernilai triliunan. Sedangkan gadis itu hanya bekerja sebagai jurnalis kecil di sebuah majalah. Hari itu dia ditugaskan untuk mewawancarai CEO termuda di kota. Tapi saat menengadah, dia terkejut melihat pria di depannya. Dialah suaminya yang telah dia cari selama 3 tahun terakhir. Di samping pria itu, berdiri wanita licik yang menempel padanya. Gadis itu tak menyangka pria itu sudah memiliki kehidupan baru. Tapi tak lama kemudian, dia menata kembali emosinya. Karena saat ini dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan segera pergi. Namun saat dia hendak memulai wawancara, pria itu malah melemparkan sebotol cairan disinfektan. Lalu dengan dingin berkata, "Kalau mau wawancara, semprot dulu seluruh tubuh dengan disinfektan, demi kelancaran pekerjaannya." Gadis itu menahan rasa malu dan menyemprotkan cairan itu ke seluruh tubuhnya. Setelah berhasil masuk, saat dia siap untuk bertanya, pria itu pura-pura tidak mendengar. Bahkan sengaja memeluk wanita licik di sampingnya untuk pamer kemesraan. Melihat itu, hati gadis itu terasa sangat sakit. Dia tak mengerti mengapa pria itu memperlakukannya seperti ini. Meski begitu, dia tetap menahan air mata dan memaksakan diri bertahan hingga wawancara selesai. Setelah kembali ke kantor, gadis itu langsung menyerahkan hasil wawancaranya. Namun tak disangka, pria itu langsung menyusul dan menuduh isi wawancaranya penuh kebohongan. Atasan mereka langsung meminta maaf kepada pria itu, dan tanpa ragu menyatakan akan segera memecat gadis tersebut. Wanita licik itu pun ikut menekan, mengatakan bahwa pemecatan saja tidak cukup, bahkan mengancam akan membuat gadis itu keluar dari dunia jurnalis untuk selamanya. Pria itu pun langsung menyetujuinya, dan ini membuat hati gadis itu benar-benar hancur. Dia tak pernah menyangka, pria yang begitu dia cintai, justru menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Karena dendam pria itu, gadis itu kehilangan pekerjaannya. Dia pergi ke kafe dengan hati hancur. Tak disangka dia bertemu kembali dengan teman lamanya. Temannya pun menegurnya, karena kembali ke negara ini tanpa memberi kabar. Lalu bertanya apakah dia kembali demi mencari pria yang meninggalkannya 3 tahun lalu. Gadis itu hanya tersenyum pahit dan menggeleng, mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Mendengar itu, temannya menggenggam tangannya dengan lembut, dan menyatakan akan selalu ada di sisinya. Tepat saat itu, pria itu datang bersama wanita licik. Melihat gadis itu bersama pria lain, dia kembali menuduh gadis itu punya kehidupan pribadi yang buruk. Dia kembali menghinanya dengan kata-kata menyakitkan. Gadis itu tidak ingin memperdebatkan apapun lagi. Dia berdiri dan hendak pergi. Namun pria itu menarik pergelangan tangannya, lalu kembali menghina dengan kasar. Temannya pun tak tahan dan langsung memukul pria itu. Saat pria itu hendak membalas, gadis itu buru-buru menahan, lalu menggandeng temannya pergi dari tempat itu. Tapi belum berjalan jauh, temannya mendapat telepon dari manajernya, mengatakan bahwa video pemukulan tadi sudah viral di internet, dan menyebabkan perusahaannya terkena badai opini negatif. Temannya pun terpaksa segera pergi untuk mengatasi situasi. Saat itu gadis itu secara tak terduga bertemu dengan sahabat pria itu. Dia dengan marah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Barulah gadis itu mengingat hari itu kembali, saat ayahnya datang ke kampus mencarinya. Karena terlalu senang, dia memeluk ayahnya. Baru saat itu dia menyadari semua perubahan sikap pria itu selama ini. Ternyata karena salah paham mengira pria itu adalah kekasihnya. Menyadari kebenaran, gadis itu segera pergi mencari pria itu. Tak lama kemudian dia menemukannya di restoran. Tapi pria itu mengira dia datang untuk membela temannya. Lalu dengan dingin berkata, apa yang dia lakukan selama ini baru saja dimulai.